Kalau teman-teman pernah dengar kata-kata seperti ini kayak diam, diam, duduk sana, jangan nangis, jangan nangis. Nah, itu adalah salah satu faktor kenapa pas gedenya kita semua tuh bisa depresi. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Flora di Fresh Project Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah mengambil waktu untuk mengklik video saya. Dan kalau teman-teman suka dengan konten yang saya buat yang berbicara soal mental health dan emotional health, tolong supportnya dengan cara subscribe di channelku atau like dan juga share ke teman-temannya yang kira-kira membutuhkan. Oke, sekarang let's jump to the topic. Di video kali ini aku ingin membagikan pengalaman aku menyembuhkan diri dari depresi dan pikiran ingin bunuh diri. Jadi negative thinkingnya itu berdasarkan pengalaman aku ingin membagikan apa sih penyebab depression itu. Mungkin aku juga pernah menyinggungnya sedikit di video lain, tapi aku perjelas aja di sini mumpung kita lagi dalam topik depression ini. Jadi aku simpulkan depresi itu adalah sebuah kondisi di mana kita overwhelmed atau terlimpahi. Apaan sih overwhelm itu bahasa ininya? Overwhelm. Jadi depresi adalah sebuah kondisi di mana kita merasa kewalahan dengan segala hal yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita tuh memiliki pikiran negatif, konstan pengen bunuh diri. Kita merasa kita tidak punya harapan bahwa hidup kita makin lama akan makin lebih baik. Sebaliknya kita merasa kalau hidup kita makin lama akan makin buruk. Seperti itu. Sebentar ya teman-teman, aku mau buka ini kan. Gelap. Oke, lebih terang. Menurut saya kondisi ini tuh bisa terjadi karena selama bertahun-tahun setiap kita punya masalah, kita tuh selalu melarikan diri dari masalah atau cenderung untuk memendam masalah tersebut. Tetapi alasan kenapa kita memendam masalah tersebut itu bukan sepenuhnya salah kita, tetapi karena kondisi di lingkungan kita tidak memungkinkan untuk kita mengekspresikan emosi kita tersebut, emosi kita yang sesungguhnya. Contohnya apabila kita lahir di lingkungan keluarga yang kurang harmonis, di mana lingkungannya itu kurang kasih sayang dan selalu banyak anger, selalu banyak pertengkaran, kebencian, rasa takut. Seperti itu, kita tuh cenderung untuk diam dan menyimpan semua emosi yang mestinya bisa kita ekspresikan ke lingkungan kita atau ke orang tua kita. Akhirnya kita pendem semua sendiri karena setiap orang yang ada di lingkungan kita itu setiap kali kita pengen mengekspresikan emosi kita ditepis, kita disuppress, disuruh diam atau disuruh berhenti nangis. Kalau teman-teman pernah dengar kata-kata seperti ini kayak diam, diam, duduk sana, jangan nangis, jangan nangis. Nah, itu adalah salah satu faktor kenapa pas gedenya kita semua tuh bisa depresi. Karena setiap kali kita mengalami rasa sakit itu tidak bisa dihindari kan, karena setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, dan setiap kali orang melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak loving gitu, yang tidak baik, itu pasti akan berefek ke orang itu sendiri dan terhadap orang di sekelilingnya. Jadi sebagai orang tua, kalau kalian do unloving things towards yourself, itu anak-anaknya juga secara otomatis, secara energetically itu akan bisa merasakan emosi kalian. Jadi kalau kalian marah-marah terus, kalau kalian ketakutan akan sesuatu, anak kecil di sekeliling kalian akan juga bisa merasakan perasaan tidak aman yang kalian rasakan, dan mereka cenderung untuk kayak merespon dengan beberapa cara sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Jadi misalnya kalau orang tuanya marah-marah terus, anak yang sensitif dia akan berusaha untuk menyenangkan orang tuanya supaya orang tuanya tidak marah, karena anak ini takut orang tuanya itu kalau marah-marah dia tidak akan bisa dicintai, dia tidak akan bisa merasakan kasih sayang lagi. Jadi setiap kali orang tua marah itu ibaratnya rasa cinta itu tidak bisa dirasakan oleh anak-anaknya. Termasuk kalau misalnya orang tuanya bertengkar dengan pasangannya. Ini juga artinya anak-anak yang sejak dari kecil tidak pernah
didengarkan, jadi tidak pernah diberi kesempatan orang tuanya untuk menjelaskan perasaannya, pendapatnya, itu juga akan cenderung menyimpan semua masalahnya ke dalam dirinya sendiri dan berusaha untuk terlihat baik-baik saja, karena menurut dia, sebentar ya, akhirnya aku buka semua jendelanya karena sudah tidak silau lagi. Karena menurut dia kalau misalnya dia jujur, kalau dia nangis atau kalau dia marah atau kalau dia protes, itu tuh berbahaya buat dirinya sendiri. Dan di samping itu anak-anak ini juga belajar dari orang tuanya, cara orang tuanya menghadapi masalah itu akan menjadi contoh buat anak-anak ini saat mereka menghadapi masalah mereka pas mereka gede. Jadi biasanya kalau orang tuanya di rumah setiap kali ada masalah cenderung diem-dieman, makanya dia kalau udah gede nanti setiap kali ada masalah mereka kan cenderung untuk diem-dieman instead of expressing what they feel terhadap pasangannya. Dia akan cenderung diem-dieman dan akhirnya jadi passive aggressive anger. Nah, kekecewaan yang bertumpuk ini, terus ketidakmampuan orang ini untuk mengekspresikan emosi dan merasakan emosi, itu pada akhirnya akan menumpuk dan menjadi depresi. Ibaratnya tuh kita punya, kan depresi itu ibaratnya kan kayak di press gitu, kayak di press itu maksudnya ditekan. Ibaratnya kalau kita punya emosi, misalnya satu lembar buku ini adalah satu lembar emosi, itu daripada kita selesaikan emosinya terus lepas keluar, karena kan emotion is energy in motion, jadi energi itu akan selalu bergerak gitu. Tapi kalau misalnya ditekan, dia akan stuck di badan kita dan makin lama badan kita tuh makin berat kan. Jadi ibaratnya bayangin aja ini lapisan emosi selama bertahun-tahun. Aku nggak punya buku yang lebih tebal lagi, tapi kurang lebih ini tuh menumpuk sehingga badan kita tuh berat. Secara emosional kita udah tidak mampu lagi merasakan kebahagiaan, karena ibaratnya jiwa kita tuh udah terlalu berat dengan berbagai macam permasalahan yang dari dulu kita tumpuk dan tidak pernah kita selesaikan permasalahannya. Jadi kita selalu lari instead of menghadapi permasalahan itu. Akhirnya setelah beberapa tahun, biasanya mungkin dalam usia, tergantung seberapa berat bebannya. Jadi ada anak kecil yang dari umur 7 udah bisa depresi parah. Ada yang dari umur 14 tahun. Ada yang baru umur 20 tahunan depresi. Dan aku waktu itu sekitar umur 20 tahunan baru aku depresi. Dan akhirnya kalau mental kita itu down dan kita tetap mengabaikan permasalahan batin kita itu, akhirnya semua emosi negatif yang tertumpuk di dalam diri kita itu akan bermanifestasi menjadi penyakit fisik. Dan kalau di aku akhirnya menjadi tumor di rahim, karena semua emosi dan energi negatif dan memori rasa sakit, trauma itu yang aku alami dan aku simpan itu semua berhubungan dengan seksualitas aku, which is karena sexual abuse itu akhirnya rasa sakit emosi ini karena aku biarkan dan abaikan terus, dia bermanifestasi menjadi tumor dan akhirnya menjadi cancer. Sehingga akhirnya aku tidak punya alasan lain untuk melarikan diri dari permasalahan ini. Jadi aku ibaratnya dipaksa, disudutkan untuk berhadapan dengan emosi aku sendiri, emosi rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah, rasa takut yang berhubungan dengan seksualitas aku dan hubungan aku dengan figur pria yang aku percaya selama ini sebagai figur yang mencoba mengontrol aku secara seksual dan mendisrespect otoritas aku atas tubuhku sendiri. Nah, oleh karena itu, berdasarkan definisi depresi itu sendiri, which is artinya kita menumpuk perasaan selama bertahun-tahun, maka yang make sense cara untuk menyembuhkannya itu adalah bukan dengan obat-obatan kalau menurut saya. Karena kalau obat-obatan itu ibaratnya permasalahan itu akarnya adalah di emosi-emosi yang ketumpuk ini. Tapi instead of
menyelesaikan akarnya malah ditekan lebih lagi dengan obat. Misalnya ini obat ya, jadi ini obat untuk sementara obat ini menenggelamkan semua emosi yang mengganggu kita dan memberikan kita ibaratnya sensasi rasa damai. Tapi ini semua hanya sementara ya, karena ini kan obat. Jadi entah pikiran negatif, emosi-emosi negatif itu akan muncul lagi dan kita kasih obat lagi. Atau mungkin tidak pakai obat, misalnya pakai alkohol, pakai rokok, pakai makanan, pakai coklat, pakai apapun yang kita lakukan untuk menghindari emosi kita, which is adalah our addiction, itu suatu saat nanti itu akan keluar lagi. Jadi alam semesta lewat law of attraction, mungkin suatu hari nanti aku akan share juga soal konsep law of attraction. Kita akan mengattract hal-hal yang membuat kita ke-trigger karena secara natural jiwa kita itu pengen kita keluarin semua beban kita ini. Tapi kan kita tidak bisa ngeluarin semua beban kita ini kalau kita nggak tahu beban ini ada di dalam sini. Makanya kejadian-kejadian yang buruk itu biasanya terjadi untuk men-trigger dan memberitahu kita kalau sebenarnya kita punya masalah ini, kita punya isu ini, kita punya anger ini, kita masih punya dendam ini, kita belum maafin orang-orang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya orang yang udah sampai pengen bunuh diri, itu biasanya triggernya, rasa sakitnya itu udah benar-benar sampai ubun-ubun, sampai dia merasa dia tidak punya harapan apapun lagi. Dia merasa hidupnya itu tidak ada kebahagiaan sama sekali, dan dia merasa sendirian, terisolasi, tidak ada orang yang bisa memahami dan mendengarkan. Jadi disconnected totally, no hope that she can or he can become better. Oleh karena itu, saya ingin membagikan teknik dan cara apa yang saya lakukan untuk membantu saya keluar dari negative thinking, depression, seperti itu.